Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya. Walhamdulillah kita bertemu kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi dalam rangka satu kajian Islam ilmiah yang membahas sebagian hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketahuilah tatkala manusia banyak lalai untuk mencari kehidupan akhirat, maka sungguh kita harus bersyukur kepada Rabbul Alamin. Tatkala kita masih diberikan kelapangan, diberikan kesehatan, diberikan taufik untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Tanpa ilmu syar'i yang benar, mustahil seseorang akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kalau kita berbicara masalah kebahagiaan yang tentu manusia mencarinya di dunia ini, ada dia merasa bahwasanya kebahagiaan itu kalau memiliki kecukupan. Ada orang merasa bahwasanya kebahagiaan itu apabila manusia tidak meremehkannya, apabila manusia memandangnya, dan cara manusia untuk memuaskan dirinya agar dipandang oleh manusia bisa dengan jabatan, bisa dengan kekayaan dan lain sebagainya. Namun hasil akhir dari semua kebahagiaan yang dicari manusia di muka bumi ini sifatnya sebentar. Seandainya pun kita dipandang manusia dan lain sebagainya melalui status ekonomi, melalui jabatan dan lain sebagainya, manfaatnya tidak ada. Toh yang memandang kita itu juga tidak memiliki apa-apa, dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, memastikan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebahagia-bahagianya manusia di muka bumi ini akan berakhir tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya, atau bahkan Allah wafatkan dirinya sehingga selesailah semua aktivitasnya atau kebahagiaan yang dahulu dia rasakan di muka bumi ini. Adapun kebahagiaan yang hakiki yang seharusnya dicari oleh setiap muslim yang Allah anugerahkan kita logika, akal untuk berfikir, merenungi ajaran Islam, mengamalkannya, memahami Al-Quran dan Sunnah, adalah mencari kebahagiaan yang abadi yang tidak akan pernah itu sirna, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seharusnya kita bersabar jika seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dalam kehidupan yang sederhana, Allah takdirkan kita dengan banyak cobaan dan lain sebagainya, dan itu tentunya tidaklah selama-lamanya, karena itu hanyalah sebatas keberadaan kita di muka bumi ini. Yang kita pastikan adalah agar jangan sempat di antara kita terjerumus kepada siksa abadi yang apabila manusia ke dalamnya tidak akan pernah keluar kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu, begitu juga keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya itu adalah apa? Manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala, ayat sebetulnya seluruh ayat Al-Quran itu hendaklah kita pahami apa yang diinginkan, renungi, tadabburi, karena itulah yang akan membawa kepada bertambahnya iman seseorang, bukan hanya sekedar baca begitu saja. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka, peliharalah keluargamu dari api neraka. Kenapa harus orang-orang yang beriman? Karena tidak ada jaminan kalau dia sudah beriman pasti masuk surga. Yang ada pada zaman sekarang, dia merasa kalau dirinya sudah beriman, dia pasti masuk surga. Oleh karena itu berapa banyak orang mengatakan, misalnya, saya yakin sekali saya masuk surga. Atau bahkan yang barangkali orang merasa dirinya, kalau kita melakukan menilainya, ya, kita acungi jempol seperti ini. Namun pada faktanya dia pun jatuh dalam kekafiran. Misalnya pernikahan, lalu salah satu mempelai misalnya bukan Islam, orang kafir, maka keluarga mengatakan pokoknya jangan kau murtad, harus kita pertahankan Islam ini, tidak boleh ini segala macam, kita pokoknya dalam pertemuan itu disahkan singa dan lain sebagainya. Kita melihatnya luar biasa ini, kan gitu, ya, luar biasa. Pokoknya jangan keluar, pokoknya agama kita harus dipertahankan, dialah yang harus masuk Islam, kalau enggak jadi enggak usah, cari yang lain. Nah, kira gitu. Dari kita melihat seperti luar biasa sekali. Namun sholat tak pernah, mempelajari Islam pun tak pernah. Apa bedanya? Pembatal keislaman, salah satu pembatal keislaman adalah tidak mempelajari ajaran Islam. Bukan hanya pengakuan, itu enggak penting di sisi Allah. Hanya pengakuan saja itu tidak akan menambah, bermanfaat sedikit pun bagi orang yang mengaku dirinya seorang muslim. Maka tidak ada jaminan bahwasanya orang yang beriman dia pasti masuk surga. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk belajar. Sehingga ayat yang berikutnya dikatakan bagaimana cara kita memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Salah satunya menuntut ilmu. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengenal tauhid, kita bisa mengetahui kesyirikan, tahu sunnah, tahu bid'ah, tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia dan lain sebagainya. Yang semuanya itu menjadi sebuah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas dan sesuai aturan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya. Dan ayat ini meskipun sering dibaca, namun prakteknya kurang. Jagalah dirimu dari api neraka, namun manusia tetap saja jatuh dalam penyimpangan di dalam beragamanya, ya, salah memetakan agama. Oleh karena itu ikhwan, menuntut ilmu pada zaman sekarang ini tidak sama dengan zaman emas. Saya sering sampaikan bahwasanya belajar pada zaman sekarang, tatkala dia taubat, dia ingin mengenal Islam, tidak mudah. Kemana dia belajar? Kalau di zaman sahabat ada orang masuk Islam, dia akan mendapatkan Islam itu kemanapun dia pergi. Karena di mana-mana ada sahabat. Kalau berbicara bagaimana dengan tata cara salat, semuanya pasti sama. Kalau berbicara tentang konsep ketauhidan, semua pasti sama. Tapi sekarang bayangkan, kalau orang masuk Islam, yang pertama dia tahu apa? Maulid, Isra Mi'raj, salat enggak. Jadi tidak mudah pada zaman sekarang ini, tatkala dia ingin menuntut ilmu, belajar dan lain sebagainya, mudah dia dapatkan gambaran Islam itu. Makanya tatkala Allah anugerahkan kita sunnah, Allah anugerahkan kita untuk melapangkan diri, menghadiri kajian-kajian sunnah, maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar sekali di saat manusia miliaran barangkali tidak mendapatkan, atau juta, ratusan juta mungkin tidak mendapatkan hidayah yang serupa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut
waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ikhwan, kalau kita berdiri di sana, seterik apapun matahari, sepanas apapun cuaca, manusia gak akan terbakar. Kita sering melihat manusia dibakar setelah meninggal misalnya, dalam agama-agama menyimpang, ya, mayat dibakar. Apakah setelah diletakkannya mayat di situ, dibiarkannya terbakar sendiri? Enggak. Dia harus hidupkan api, berarti harus butuh bahan bakar. Butuh bahan bakar. Ya. Lalu apa maksudnya di ayat ini bahan bakarnya manusia dan batu? Di akhirat manusia ini memang langsung nyambung dia. Bahan bakarnya tatkala Allah mengatakan bahan bakar api ya manusia, bahan bakar neraka ya manusia. Kalau zaman sekarang mungkin untuk menghidupkan mobil segala macam kita bakar, ada bahan bakarnya. Bensin, pertalite atau minyak dan lain sebagainya, yang dengannya terbakar sesuatu. Yang jelas seperti apapun panasnya cuaca, kita nggak akan terbakar. Namun di akhirat manusia itulah yang jadi bahan bakarnya. Tidak perlu lagi alat yang lain untuk membakar manusia. Api itu akan terus menyala neraka. Dan seandainya manusia terbakar di muka bumi, api akan padam. Tatkala ini manusia selesai jadi abu. Namun di akhirat enggak ada istilah jadi abu. Kekal selama-lamanya dengan siksa api neraka. Dan manusia itulah memang bahan bakarnya. Lalu apa yang kita cari di muka bumi ini? Mungkin tatkala kita menghadiri kajian ilmiah, keimanan kita bertambah. Begitu keluar lagi dari rumah Allah Subhanahu wa taala, mulai lagi lemah. Oleh karena itu, senantiasa terus meminta kepada Rabbul Alamin, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah aku, kokohkan hatiku di dalam agamamu. Lalu kenapa dikatakan batu? Ini permasalahan tauhid. Penyimpangan pertama di muka bumi ini adalah batu. Permasalahan batu, kaum Nabi Nuh memahat atau membuatkan patung-patung orang-orang saleh pada masanya. Itu adalah penyimpangan tauhid yang karenanya Nuh alaihi salam diutus. Mungkin pada zaman sekarang kita enggak akan melihat ada orang yang mengaku menyembah Allah, karena pada zaman Nabi Nuh menyembah Allah. Kita tidak akan menemukan orang pergi ke patung. Kalau kita pahami seperti itu apa adanya, enggak ketemu itu. Kita cari orang di mana sih orang sekarang menyembah patung, sehingga kalian sibuk membicara masalah itu. Praktek modernnya sekarang bukan patung. Karena intinya bukan masalah patungnya, tetapi sesembahan-sesembahan selain Allah. Kebetulan saja pada zaman Nabi Nuh patung. Begitu juga pada zaman Nabi Ibrahim patung. Tatkala benda-benda langit itu yang mereka anggap memiliki pengaruh terhadap dunia, yang di kemudian hari di zaman kita ini dengan istilah zodiak, maka benda-benda langit itu dibuatkan patungnya sesuai dengan inspirasi atau hayalan mereka. Begitu juga pada zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, berapa banyak patung yang dipecahkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam penaklukan kota Makkah. Padahal penduduk kota Makkah semuanya mengikuti ajaran Ibrahim alaihi salam, karena tawaf itu adalah ajaran Ibrahim dan Ismail. Berarti Rasulullah sedang mendakwahi satu generasi, satu kaum yang mengenal Allah, yang mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Namun apakah semudah itu Rasulullah meluruskan penyimpangan yang mereka lakukan tatkala dimasukkan sisipan-sisipan kepada ajaran Ibrahim? Enggak, muncul peperangan.
Seperti itulah keadaan kita. Enggak mudah sekarang meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang masuk dalam Islam yang sudah disisipkan orang. Sebagaimana Rasulullah, bagaimana harus menghadapi satu kaum yang mengikuti agamanya Ibrahim, yang mengakui Allah pencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta, tidak mudah memastikan mereka itu untuk di atas tauhid. Sama dengan zaman sekarang, semuanya menyandarkan diri ke Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, tapi tidak mudah bagi kita untuk meluruskannya tatkala sisipan-sisipan itu sudah masuk. Nah, itu sekedar permulaan dari pembukaan kajian kita di siang hari ini, ya. Agar kita memiliki gambaran tentang tugas besar setiap dari kita yang memiliki kewajiban meluruskan manusia atau mengajak manusia kembali kepada agamanya. Taib, kita ambil bab salat musafir dan salat yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dalam kehidupan kita beribadah, salat, rukun Islam, kita keluarkan pembahasan akidah misalnya syahadat, kita keluarkan, maka yang keduanya adalah salat. Salat ini yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun kita. Mau sehat, mau sakit, salat. Mau kaya, mau miskin, salat. Beda dengan puasa. Ada terkadang kita boleh diberikan uzur tidak puasa atau sakit dan lain sebagainya. Haji boleh tidak haji kalau tidak mampu. Bersedekah, zakat, tidak mengeluarkan zakat kalau tidak punya. Salat tidak memandang ke arah sana. Dan dalam kehidupan kita, kita juga tidak selamanya berada di tempat kita. Kita terkadang bepergian dan lain sebagainya untuk urusan-urusan dunia ataupun urusan akhirat, ya. Dan tentu kita butuh salat dan harus salat, kewajiban kita. Bagaimana menyikapinya tentang beberapa kondisi-kondisi yang sifatnya kita tidak berada di tempat kita. Dan ini adalah juga ada tuntunannya. Sehingga Islam adalah agama yang sangat lurus, yang menjelaskan, dan tidak ada satupun yang luput yang bisa mendekatkan kita kepada Rabbul Alamin. Yang pertama, meskipun Al-Imam Ibnu Hajar hafizallahu taala membawakan sejumlah hadis yang dihukumi para ulama dhaif. Kalau dhaif nanti kita tidak ambil hukumnya. Hukumnya kita hanya baca saja kemudian kita langkah. Karena tidak diamalkan hadis yang dhaif hatta dalam masalah fadail amal, ya. Amal-amal yang memiliki keutamaan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat, "Awwalu ma furidat as-salatu rak'atain فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه." Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, yang pertama sekali yang diwajibkan dari salat itu 2 rakaat. Maksudnya adalah dalam Mi'raj, ya, Mi'raj, perintah salat itu kalau kita gabungkan seluruh riwayat-riwayatnya, ya, belum ada yang 4 rakaat. Di kemudian hari setelah Rasulullah hijrah itu baru ada 4 rakaat. Turun perintah salat itu semuanya 2 rakaat kecuali nanti maghrib karena dia witir siang 3, ya. Selebihnya 2 rakaat. Baru nanti setelah Rasulullah hijrah maka ada yang menjadi 4 rakaat. Kita baca hadisnya lagi. Fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Lalu ditetapkan salat yang safar 2 rakaat, wa utimmat salatul hadar. Adapun kalau sedang bermukir disempurnakan. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya ada tambahan salat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti hijrah ke Madinah. Maksudnya tambahan rakaat. Nah, dari tambahan rakaat itu tatkala mukim tidak berubah jumlahnya, namun ditetapkan dia 2 rakaat sebagaimana awal pertama sekali diperintahkan salat 2 rakaat tatkala safar, bepergian. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari yang lain Rasulullah SAW di sini dijelaskan summa hajara fafuridat arba'an. Kemudian Rasulullah itu hijrah, maka diwajibkanlah 4 rakaat
wa uqirrat salatu safar 'alal awal. Kemudian kalau lagi bepergian tetap 2 rakaat. Dari sini kita mengetahui ikhwan bahwasanya salat itu, rakaat salat turun wahyu menjelaskan menjadi 4. Ya, adanya 4 rakaat setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam hijrah ke kota Madinah. Sehingga dari sini juga kita mengetahui bagaimana awal-awal meskipun 2 rakaat tidak mudah menjalankan salat pada masanya, di masa Quraisy kufar itu berkuasa di kota Mekah. Lalu Imam Ahmad memberikan tambahan riwayat yang lain, illal maghrib, kecuali maghrib. Artinya adalah tidak ada perubahan pada salat maghrib. Fa innaha witrun nahar, karena dia adalah witirnya nahar, dan Allah sangat menyukai witir, bilangan ganjil siang. Meskipun ini kita tahu bahwasanya maghrib itu di penghujung hari, ya. Wa illa subha, begitu juga kecuali subuh, tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi maksudnya tatkala bepergian tetap 2. Alasannya fa innaha tatulu fiha alqiraah, karena di dalam salat subuh itu dipanjangkan bacaan. Jadi ini adalah sunnahnya dalam salat subuh. Sehingga ya mungkin dalam penerapan harus kita melihat keadaan. Tapi kalau bicara kita masalah sunnah, seharusnya tidak ada orang yang berkomentar atau keberatan kalau imam membaca ayat yang panjang, karena itu memang sunnahnya salat subuh. Ya, salat subuh tidak seperti sekarang ini kita lihat terkadang salatnya pendek-pendek. Salat subuh akhirnya manusia menganggap bahwasanya salat subuh itu bacaannya pendek, kalau dipanjangkan sedikit ada komentar. Ya, terlebih-lebih memang manusia pun tidak ada usaha untuk mempelajari bagian dari agamanya ini. Kita ambil fikihnya, fikih hadis. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama bagaimana hukum mengqasar salat, apakah dia wajib atau sunnah. Dalam kajian-kajian kita yang seperti ini, kita tidak langsung misalnya memilih mana yang paling kuat. Yang penting adalah kita memiliki informasi yang valid bahwasanya terjadi khilaf di antara ahli ilmu, sehingga ada kalanya kita berlapang dada, paling tidak kita mengetahui ada pendapat yang seperti itu. Ya, ada pendapat yang seperti itu. Istadalla ba'dul Hanafiyah bil hadits ala wujubi qasr shalah fi safar lianna al-fardha huwa al-ijab. Mazhab Hanafi berdalil dengan hadis ini akan wajibnya mengqasar salat tatkala bepergian. Ya, kalau kita bicara masalah mazhab Hanafi, ya, atau kita nanti berada di satu negara yang mazhabnya mazhab Hanafi, atau orang Hanafi berangkat ke suatu negara, ya, maka mereka berpendapat mengqasar salat wajib. Dalilnya dia pahami perkataan arfad furidat, ya, diwajibkan. Furidah atau fard artinya adalah wajib. Sudah? Mereka mengatakan bahwasanya al-fardu ia wajib, sebagaimana salat fardu adalah salat wajib. Ini pendapat yang pertama. Wa qala la'immatus salasah, adapun imam mazhab yang lain yang 3, Malik, Syafi'i, Ahmad, dia mengatakan mandub, sunnah, tidak wajib, ya, bukan wajib. Karena mereka memiliki pendapat yang dimaksud furidat di situ adalah ditetapkan, bukan diwajibkan. Ya, sehingga dari sini kita mengetahui perbedaan dalam memahami satu kata bisa mengantarkan kepada khilaf di antara ahli ilmu. Paling tidak di sini kita mengetahui bahwasanya para ulama terjadi silang pendapat di antara mereka bagaimana hukum salat musafir, apakah diqasar atau tidak. Yang mengatakan wajib Hanafiyah, yang mengatakan sunnah itu adalah imam yang lain, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal.
Berikutnya faedah yang kedua, ta'liqul qasra bis safar wahdahu. Mengikatkan qasar itu hanya untuk safar. Artinya harus kita pahami, safar itulah yang menyebabkan salat itu diqasar. Beda dengan jamak. Kalau jamak banyak penyebabnya, enggak mesti harus safar saja. Tetapi kalau kita berbicara masalah mengqasar salat yang dari 4 menjadi 2, itu hanya di safar, tidak di yang lain. Kalau jamak bisa jadi karena dia sakit, bisa dijamak. Dalam kondisi tertentu seseorang itu sakit, ya, kondisinya sehingga dia diizinkan untuk menjamak 2 salat yang berdekatan, ya, dan itu tidak berlaku untuk qasar, ya, sehingga orang yang bermukim memungkinkan dia untuk menjamak tapi tidak memungkinkan dia untuk mengqasar salat. Karena qasar itu hubungannya hanya dalam masalah perjalanan atau sedang bepergian jauh. Faedah yang ketiga, annal qasra la yadkhul salat al-fajr wal maghrib wa huwa mahallu ijma'. Bahwasanya qasar ini, mengqasar salat, tidak masuk di dalamnya maghrib, tidak masuk di dalamnya juga subuh. Dan ini merupakan ijma' dari kalangan ahli ilm. Yang namanya ijma'un berarti tidak terjadi khilaf di tempat tersebut. Ya, berarti ini adalah dalil yang lain akan tidak diqasarnya maghrib, begitu juga dengan fajar. Kalau secara dalilnya tadi disebutkan karena dia adalah witir nahar, maghrib witir nahar, dan Rasulullah itu mencintai al-witir, sedangkan subuh itu dipanjangkan di situ bacaan, maka tentu akan tidak memiliki makna hadis tersebut apabila malah dia diqasar. Ya, karena hadis menyebutkan subuh dipanjangkan bacaannya, maka tidak akan memiliki makna apabila dia dipendekkan. Kemudian faedah yang keempat, disyariatkannya memanjangkan bacaan di salat subuh. Ya, manusia harus mengetahui hari ini tidak boleh bagi seseorang itu menggerutu. Ikhwan, salah satu hal yang tidak boleh kita datang dalam keadaan menggerutu atau dalam keadaan terpaksa itu salat. Karena itu hanya dilakukan orang-orang munafik. Salatnya malas. Apabila mendatangi salat itu karena ya ada perasaan malasnya. Jadi coba tanyakan pada diri kita, apakah tatkala ada panggilan azan atau panggilan untuk salat, ya, apakah sifat ini ada pada diri kita? Karena seharusnya tatkala datang panggilan azan, wajah kita berseri-seri. Ya. Wajah kita berseri-seri, senang mendatangi salat tersebut. Karena orang yang mendatangi salat dalam keadaan ada perasaan malas, ada perasaan terganggu, itu orang munafik. Ini faedah yang sangat besar sekali. Kalau ada waktu asar, waktu salat maksud saya, azan datang, dia terganggu, ini bermasalah. Atau dia salat, oleh karena itu kalau ada orang salat terganggu dengan imamnya, ya misalnya padahal bacaannya pun sedang, tidak lagi dalam keadaan buru-buru, kan begitu? Ya, ini bermasalah. Ya, itu bermasalah. Karena salat itu seharusnya kita bahagia di situ. Salat harus bahagia di dalamnya. Tidak boleh dalam keadaan menggerutu, tidak boleh ada perasaan sesuatu yang tidak nyaman dan lain sebagainya, karena itu hanya sifatnya orang-orang munafik. Kemudian faedah yang berikutnya, secara zahir yang nampak tatkala dikatakan kecuali maghrib karena dia adalah witir nahar, anna waktu salat maghrib yu'addu minan nahar. Di sini dikatakan ya bahwasanya waktu salat maghrib dianggap masih siang. Dianggap masih siang berdasarkan hadis ini. Karena dikatakan ya witrun nahar, witirnya siang. Padahal waktu maghrib setelah terbenamnya matahari, ya. Namun di hadis ini dikatakan masuk witir siang, sehingga dianggap waktu maghrib itu masih waktu siang. Hanya saja, ini pendapat, kan begitu? Ini pendapat. Maksud dari pembahasan kita di sini adalah untuk menganalisa bagaimana para ulama silang pendapat, sehingga kita tidak sembarang mengatakan ini menyelisih dalil. Ya,
tatkala menyelisih dalil, tetapi mereka berijtihad dalam menetapkannya berdasarkan analisis mereka kepada dalil-dalil yang sampai kepada mereka. Oleh karena itu nanti ada namanya qaulus syadz, perkataan yang ganjil. Terkadang bukan karena tidak ada dalilnya, namun ya syadznya dia melalui ijtihad dan menyelisihi dalil yang sharih, yang tegas. Ijtihadnya itu pun dalam memahami sebuah hadis, namun kesimpulan akhirnya menyelisihi hadis yang lain. Ya. Oleh karena itu dikatakan, lakin tawatarat nusus sharih bi anna al-lail yabda min ghurubis syams. Akan tetapi telah mutawatir, berarti itu mutawatir. Kalau kita berbicara masalah hadis mutawatir, satu berita yang tidak perlu kita memeriksa ini benar atau tidak. Hadis mutawatir, berita mutawatir, ya, itu tidak perlu kita periksa ini benar atau tidak. Seperti mutawatir sekarang apa? Penyakit corona. Enggak perlu kita teliti, kita katakan ini konspirasi. Ya, tidak perlu kita mengatakan misalnya ini hanya permainan orang saja. Enggak ada itu sebetulnya ini. Ini adalah suatu yang mutawatir, satu penyakit yang berbahaya pada zaman sekarang ini. Virus COVID-19. Ya, ini masalah mutawatir. Begitu juga bahasanya nusus yang tegas secara mutawatir mengatakan bahwasanya permulaan malam itu mulai dari terbenamnya matahari, di mana itu adalah waktunya salat maghrib, menunjukkan bahwasanya ya pendapat para ulama yang mengatakan waktu salat maghrib masih dianggap siang tertolak dengan keterangan-keterangan atau hadis-hadis yang mutawatir. Di samping itu ya ikhwan, harus kita bedakan antara bulan qamariyah dengan syamsiyah, ya, atau yang masehi, ya. Perhitungan Masehi itu kan perputaran satu hari itu mulai dari 00 sampai 00 nanti malam, satu hari. Sedangkan Islam perhitungan hari mulai dari terbenamnya matahari sampai nanti terbenam lagi, itu satu hari. Kenapa kita perlu mengetahui hal ini? Karena seluruh hukum Islam dikaitkan dengan bulan qamariyah, bulan hijriyah, bukan bulan Masehi. Ya. Misalnya talak, ada yang 4 bulan sekian hari dan lain sebagainya. Ukuran harinya itu bukan dari tengah malam ke tengah malam satu hari, itu tidak dipakai dalam Islam. Tetapi dari terbenamnya matahari ke terbenam matahari berikutnya itu satu hari. Seluruh hukum Islam seperti itu. Oleh karena itu tatkala kita menetapkan satu Ramadan bukan tengah malam, tetapi mulai tatkala terbenamnya matahari, itu satu Ramadan. Seluruh hukum Islam, seluruh ajaran Islam, ya, itu diikatkan dengan, kalau menggunakan hitungan hari, itu diikatkan dengan perhitungan mulai terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, itu satu harinya, ya. Jika kalau dikatakan 30 hari dalam Islam, ya, hitungnya mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, itulah disebut satu hari. Oleh karena itu hari ke-30 begitu terbenam matahari itulah hari ke-30. Selesai hari ke-30. Bukan nanti malam pukul 00, enggak, itu enggak dipakai. Faedah yang berikutnya, qad yustadallu bil hadits ala jawazi fi'lil witri ba'da adzanil fajr. Terkadang dijadikan dalil dengan hadis yang barusan kita sebutkan, bolehnya melakukan salat witir setelah azan fajar. Mungkin orang yang semangat salat dan lain sebagainya, setelah azan fajar dia witir. Udah 3 rakaat, ya. Misalnya salat malam, udah ajar, dia tunggu dulu kemudian dia witir. Itu bisa dipahami seperti ini. Ya. Alasannya li'annal maghrib tuf'alu ba'dan nahar. Alasannya adalah karena maghrib dilaksanakan setelah selesai siang. Maghrib witir kan 3 rakaat, maka dilaksanakan setelah siang. Maka dia mengatakan berarti boleh dilaksanakan witir setelah terbit fajar atau setelah salat fajar, setelah azan fajar. Ini yang disebut dengan berdalil dengan qiyas. Hukum keempat dalam Islam, qiyas.
ya, dia kiaskan bolehnya salat witir setelah fajar, ya, dengan hukum asalnya adanya witir setelah siang, yaitu maghrib. Kenapa dikatakan maghrib witir? Kalau nggak disebutkan hadis ini kita pun nggak tahu. Karena di sini disebutkan fa in illal maghrib fa innaha witrun nahar. Berarti maghrib dianggap witir. Witirnya siang. Sedangkan maghrib itu dilaksanakan di akhir siang. Ya. Berarti kalau saya kiaskan, kata dia, boleh witir setelah fajar. Setelah azan fajar. Hanya saja ini menyelisihi dalil, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza khashita subha fa'autir biwahidah." Apabila engkau khawatir subuh, maka berwitirlah engkau dengan satu. Menunjukkan bahwasanya apabila ada dalil, tidak boleh kita memakai dalil yang lain. Apabila ada dalil yang jelas Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita langsung lompat ke masalah qiyas. Ya. Oleh karena itu qiyas tidak dipakai, qiyas tidak dipergunakan apabila menyelisihi apa? Menyelisihi dalil. Kenapa kita perlu mengetahui hal ini? Karena para mazhab, orang-orang yang mempelajari mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, yang baru-baru ini saya dialog dengan mereka, masalah niat. Sudah? Beberapa rekan yang mempelajari secara khusus mazhab Syafi'i, yang kita diskusi beberapa kesempatan yang lalu, masalah niat. Ya. Niat salat itu tidak ada dalilnya, tapi menjadi sebuah ketetapan sunnah. Kenapa sunnah? Karena jawabannya dikiaskan. Kias dengan apa? Lafaz talbiyatul ihram tatkala haji. Kias. Secara logika, secara penerapan ilmu, disiplin ilmu sejalan memang, karena kias bagian dari hukum. Ya. Karena di sana juga ada talbiyah haji, dimulai haji, maka niat juga diperbolehkan membacanya, diucapkan, dilafazkan. Karena talbiyah untuk haji dilafazkan, labbaik Allahumma haj umrah misalnya, dilafazkan sebelum dia memulai haji atau umrah. Sudah ada dalilnya. Tapi bagaimana dengan salat? Enggak ada dalil. Oh, kiaskan ke sana. Maka ya, orang yang menggunakan usolli dan lain sebagainya, memang dalil yang tegas tidak ada keterangannya. Tapi mereka mengatakan kita bisa pakaikan dalil kias, dikiaskan dengan ibadah haji. Sebagaimana kias yang ini, ya, mungkin kelak nanti ada orang mengatakan boleh witir setelah fajar. Mana dalilnya? Karena solat maghrib dilaksanakan di akhir hari, dan Rasulullah mengatakan maghrib itu adalah witir nahar. Berarti ada witir nanti pagi. Dikiaskan dengan ini, tapi menyelisih dalil, karena Rasulullah mengatakan apabila engkau khawatir masuk subuh, witirlah meskipun 1 rakaat. Berarti menunjukkan setelah subuh jangan ada lagi witir. Begitu juga masalah niat, mereka pakai kias, dikiaskan kepada ucapan seseorang tatkala melaksanakan umrah, Allahumma labbaikal umratan aw hajjah atau hajjan atau haji. Sudah? Namun kita katakan ini kiasnya enggak benar. Ya. Karena illat dalam masalah kias kita butuh namanya illat. Sesuatu yang menggabungkan mereka itu sehingga dua hukum ini bisa dijadikan sama. Contoh misalnya adalah, tentu pada masanya pohon aren pun enggak ada di Timur Tengah, sampai sekarang pun tidak ada. Tapi kan sekarang aren jadi tua, memabukkan. Tua pada masanya perasaan anggur kurma, ya, dibiarkan sehingga dia memabukkan tatkala diminum. Tentu itu tidak ada di negeri kita. Kurma atau anggur, yang ada adalah kelapa bisa jadi tua, aren itu bisa jadi tua. Tapi kenapa bisa hukumnya sama-sama haram? Illatnya itu ketemu, sama-sama memabukkan, maka jadi haram.
meskipun alat pembuatnya beda. Nah, itu bisa kita terima, namanya kias yang benar. Tetapi tatkala kita menetapkan, mengkiaskan satu amalan ke amalan yang lain, maka hukum asalnya harus kita tahu dulu apa ilatnya di situ. Itu yang kita tidak tahu. Apa ilat niat dalam haji atau umrah, sehingga bisa kita pakilkan untuk niat yang lain. Oleh karena itu antum jangan heran tatkala orang berwudu ada niatnya membasuh wajah, ada lagi bacaannya dan yang lain sebagainya, membasuh tangan dan lain sebagainya. Lalu apa dalil kita menolak melafazkan niat? Dalil itu tidak mesti harus ada perkataannya, harus ada perbuatannya, harus ada persetujuannya baru masuk kategori dalil. Dalam Islam ada satu hal yang harus kita ketahui, ada namanya dalil sunnatut tarkiyah. Dia ditinggalkan jadi sunnah. Berarti apa-apa yang ditinggalkan Rasulullah itu adalah sunnah, yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Arti dari bahasa Arab tark, meninggalkan. Dia sunnah, ya, dia sunnah karena ditinggalkan Rasulullah SAW. Disertai adanya faktor, disertai tidak ada faktor yang menghalangi untuk melakukan hal itu, dan ada kesempatan untuk melaksanakannya. Niat, ada yakni tidak ada yang menghalangi orang mengucapkan niat, enggak ada. Tidak ada yang menghalanginya. Ada kesempatan untuk melaksanakannya, tetapi tatkala tidak dijalankan, tidak ada keterangannya, menunjukkan itu bukan bagian dari ajaran al-Islam. Yang penting ya ikhwan, kita tahu bagaimana misalnya ya, mengetahui juga perkara yang seperti ini agar kita bisa melihat duduk perkara suatu masalah yang pada zaman sekarang ini mazhab itu sifatnya tidak keluar dari mazhab. Banyak manusia mempelajari mazhab, dia tidak boleh keluar dari mazhab. Yang benar yang mereka lakukan adalah mencari pembenaran atas perkataan mazhab, mencari dalilnya. Ya, itu sekarang orang itu hati-hati dalam mempelajari mazhab tertentu, atau boleh-boleh saja, tetapi jangan sempat kita berpikiran bahwasanya semua ucapan mazhab ada dalilnya. Dampaknya itu tadi, tatkala sebagian buku-buku mazhab Syafi'i itu menjelaskan mengucapkan lafaz niat sunnah mandub, kata dia kan begitu, akhirnya dicari apa dalil yang menyebabkan dia menjadi sunnah. Dalil secara Al-Quran dan sunnah tentu enggak ketemu, ijma' apalagi. Maka cara yang lain melalui kias. Itu yang disebut dengan melayani mazhab, berarti bukan keluar dari mazhab. Ini berbahaya, ya, berbahaya. Seakan-akan semua yang disebutkan oleh ulama-ulama mazhab sudah pasti benar dan ada dalilnya. Karena setiap orang atau terkadang orang yang mempelajari mazhab mengatakan mereka alim, mereka ulama, kalau enggak ada dalilnya mereka tidak akan melakukannya atau mereka tidak akan mengucapkannya. Ya, nah, kita tidak beragama seperti itu. Hadis yang kedua. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safari wa yutimmu wa yasum wa yuftir. Bahwa Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya, terkadang beliau itu mengqasar salatnya dalam safar dan terkadang beliau menyempurnakannya. Terkadang beliau berpuasa dan terkadang beliau berbuka, ya. Hadis ini dhaif. Yang terjaga adalah dari perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hadis dhaif kita tidak mengambil faedah darinya. Seandainya pun sahih, seandainya ini sahih, maka ini adalah dalil jumhur bahwasanya salat kasar tidak wajib. Seandainya ini sahih, ya. Tetapi ini hadisnya dhaif. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Hadisnya sahih. Dalam riwayat yang lain kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai, ya, agar rukhsahnya itu dilaksanakan sebagaimana Allah membenci maksiatnya itu didatangi. Bermaksiat kepada Allah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya di sini apa? Makruh.
Apa bahasa di sini? Makruh. Karena dikatakan yakrah. Makruh, ya kan? Pertanyaannya, apakah bermaksiat kepada Allah hukumnya makruh? Makruh atau haram? Haram. Kenapa makruh di sini? Makruh terbagi dua. Makruh terbagi dua. Karahah, tahrim, makruh, haram, kemudian makruh tanzih. Makruh karena tidak disukai. Kenapa kita perlu menganalisis satu istilah? Saya teringat dengan satu cuplikan video ya yang dilempar di YouTube, di mana Ustazuna Badrul Salam membawakan perkataan Imam Syafi'i. Bahasanya di kitab akrah, aku membenci. Akrah. Bahasanya di kitab akrahu. Ya. Manusia itu berkumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal. Lalu beliau menerjemahkan ya, haram. Kemudian ada orang yang membantah beliau. Dan dengan bangganya dia mengatakan, ini bagaimana Ustadz seperti ini? Kita buka kamus saja yang namanya makruh itu bukan haram. Kok bisa diterjemahkannya dengan haram? Artinya melalui logika bahasa saja. Ya memang secara bahasa makruh tidak dibenci. Makruh dibenci. Tetapi para ulama menganalisis perkataan makruh, karah di dalam nusus. Di sana disebut dikatakan makruh, tapi diinginkan adalah haram. Di sana makruh, tapi diinginkan adalah makruh dengan istilah fikih. Salah satunya nih, nggak mungkin di sini kita pahami kan makruh doang. Berarti maksiat itu nggak haram. Oleh karena Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, tatkala beliau berbicara tentang hukum-hukum pembebanan syariat dari wajib, makruh, wajib, sunnah, wajib turun sunnah jadi haram turun makruh dan lain sebagainya, dia jelaskan tatkala berkata masalah makruh. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali yang begitu sangat dimuliakan dan sangat dijadikan idola oleh mazhabnya Syafi'iyah atau pengikut Syafi'iyah mungkin di negeri ini. Tapi dia tidak pernah membaca kitab-kitab Al-Ghazali selain Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, tatkala beliau membaca masalah hukum-hukum pembebanan syariat, nanti sampai pada pembahasan makruh, dia mengatakan istilah makruh di kalangan para ulama terdahulu yang dimaksudkan adalah haram, dan ini banyak digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i sering menggunakan kata makruh, tetapi sebetulnya itu haram. Yang mengatakannya itu Al-Imam Ghazali, bukan saya. Ya. Lihat itu tadi, maka kita pun terkadang melihat seperti inilah keadaan sekarang. Dia dengan yakinnya, kan gitu ya. Yakinnya mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan makruh doang kok diterjemahkan dengan haram. Kalau kita buka lihat bahasa Arab, kamus segala macam, ya artinya tidak haram, itu bukan perkara yang haram. Berarti ikhwan, istilah perlu diketahui. Ini yang sering kita sebutkan perlunya ilmu alat. Ya. Jadi hadis ini Allah Subhanahu wa taala mencintai agar rukhsahnya dikerjakan, dan Allah membenci maksiat itu dilakukan. Dalam riwayat yang lain Allah mencintai agar azaim itu hukum asal, ya, hukum asal seperti misalnya 4 rakaat itu namanya azimah. Ya, sedangkan 2 rakaat nanti kalau kita bepergian itu namanya rukhsah, keringanan. Hukum asal itu yang disebut dengan azimah. Ya. Allah mencintai agar didatangi atau dilaksanakan hukum asalnya.
Faedah dari hadis ini, hadis yang ini juga menjadi dalilnya jumhur bahwasanya salat qasar tidak wajib dalam safar. Tadi kan kita lihat silang pendapat para ulama. Al-Hanafiyah mengatakan mengqasar salat wajib, sedangkan jumhur ulama mengatakan salat qasar itu sunnah. Salah satu dalilnya jumhur itu yang ini. Ya, bahwasanya salat qasar tidak wajib. Ya, karena Allah mengatakan, akan Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yaqra an tu'ta ma'siyatuhu." Allah mencintai rukhsahnya itu didatangi, diambil. Apa salah satu rukhsah? Qasar salat. Ya. Yang berikutnya, masyru'iyah, disyariatkannya mensifati Allah dengan al-ulu. Karena sini dikatakan innallaha ta'ala, Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, berarti sifat Allah al-ulu. Enggak boleh kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Enggak boleh kita katakan Allah ada pada diri saya, di hati saya. Allah fauqa arsy, di atas langit. Itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga di dalam hadis ini disyariatkannya melaksanakan rukhsah syar'iyyah. Disyariatkannya melaksanakan rukhsah syar'iyyah. Seperti misalnya ada qasar, kita berpergian boleh mengqasar, ya, maka ini adalah syariat, bukan hukum yang dibuat-buat oleh manusia. Kemudian faedah berikutnya, wasfullah bil mahabbah, mensifati Allah dengan kecintaan. Allah ridha, Allah cinta, Allah masukkannya surga. Itu yang perlu kita cari, mahabbatullah. Karena kecintaan manusia kita pun bingung yang mana mau harus kita ikuti, yang harus kita cari kecintaannya. Kemudian faedah berikutnya, bayanu ma buniya alaihi syar'i min at-tawsi'ah 'ala al-khalqi wa karahiyatu tasydid 'ala nafsi. Adanya penjelasan bahwasanya syariat ini, ya, dibangun di atas kelapangan, atas manusia. Lapang, tidak membuat kita susah. Berarti hukum asal syariat itu tidak membuat manusia susah. Yang ada keterangan yang memang syariat, ya. Sehingga dari sini kita tarik kesimpulan, seluruh tambahan sisipan yang dimasukkan ke dalam Islam itu yang membuat manusia susah. Karena Islam tidak mengajarkan atau tidak mewajibkan seseorang di atas kemampuannya, ya. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyal aw farasikh shalla rak'ataini. Sekarang muncul pertanyaan. Oke, kita sudah mengetahui hukum. Kita bicara sekarang tadi masalah hukum. Masalah hukum, masalah safar kita petakan pertama hukumnya. Hukumnya sudah kita tahu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, selesai. Dalil-dalilnya ada, sudah kita baca. Sekarang berapa jauh jaraknya? Ini sekarang pembahasannya. Berapa jauh jaraknya sehingga kita harus mengqasar? Dimulai dengan hadis ini. Dari Anas radhiyallahu taala an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyal aw farasikh shalla rak'ataini. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau itu keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau sholat 2 rakaat. Maksudnya apa? Yang tadi 4 menjadi 2. Berarti apa? Ambil rukhsah. Nah, ini yang akan kita analisis hadis ini berikutnya, ya.
1 mil itu 1885 meter. 1 mil ya 1885 meter atau 1,8 meter. Itu 1 mil, enggak sampai 2 kilo. Tidak sampai 2 kilo. Ya. Berarti kalikanlah itu. 3 mil ini ya, kalikan 1,8 itu tadi. Jika seseorang sampai pada jarak tersebut, maka dia mengqasar. Ya. Kemudian 1 farsakh 5 mil. Berarti kalau 3 farsakh 15 mil. 1 farsakh 5 kilometer. 1 farsakh itu 5 kilo, berarti 15 kilometer. Berdasarkan hadis ini, orang yang misalnya berjarak sejauh 5 kilo ya, 3 mil 5 kilo lebih, atau misalnya 15 kilo, maka dia mengqasar salat. Sudah? Ini akan kita analisis ya, karena nanti ada bantahan dari para dalil jumhur. Kesimpulan nanti akan kita sebutkan. Faedah dari hadis ini, bolehnya mengqasar salat meskipun jaraknya dekat. Jaraknya dekat, sepertinya dekat 5 kilo dekat itu. 15 kilo pun dekat. Liitlaqin nusus, karena nusus yang menyebutkannya di dalam hadis ini. Wa adami wujudi ma yuqayyiduha, dan tidak ada yang mengikatkannya. Yang mengikatkan masalah maksudnya adalah apa yang menyebabkan yakni dengan jarak yang pendek ini sudah boleh mengqasar. Sudah? Berarti dari sini kita tarik kesimpulan bahwasanya apabila pemutlakan kata safarnya, apabila ini sudah dianggap sebagai jarak perjalanan, maka dia diqasar, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Hadis ini adalah dalil juga dari mazhab Zahiriyah, dengan jarak 5 kilo atau 15 kilo itu tadi sudah boleh mengqasar salat. Ya. Kemudian nanti digabungkan dengan hadis dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. La taqsuru salata fi aqalli min arba'ati burdin, ya. Karena dia lompat-lompat, kita ambil yang langsung saya sebagai catat yang sudah saya catat. Perselisihan para ulama dalam menetapkan jarak qasar. Ya, ada 3 pendapat. Hanafiyah, kemudian ada jumhur, kemudian dari Zahiriyah. Hanafiyah mengatakan 3 hari, jarak perjalanan 3 hari. Kalau jarak perjalanan 3 hari, baru boleh mengqasar. Hadisnya, mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wanita tidak boleh melakukan bepergian ya apabila sudah mencapai 3 hari kecuali bersama mahramnya, ya. Mereka mengatakan artinya adalah jarak perjalanan itu 3 hari. Kalau memang angka ini tidak memiliki arti, ya, tentu tidak perlu diucapkan angka 3. Nah, begitu, 3 hari.
Maka mereka mengatakan jarak perjalanan 3 hari, disitulah sudah mulai dianggap bolehnya mengqasar salat. 3 hari itu dalam perhitungan itu sejauh 136 kilo dengan perjalanan yang biasa. 136 kilo atau 72 mil. Jadi jarak 136 kilo itulah jarak untuk mengqasar salat. Berarti kalau ada orang datang dari Pancur Batu ke Kabanjahi belum mengqasar salat karena enggak sampai 100 kilo kayaknya. Ya kan? Pancur Batu ke Kabanjahi belum 100 kilo. Sedangkan pendapat tapi kalau udah ke Tiga Binanga baru ini. Ya, mengqasar. Belum juga. Udah sampai itu? Belum sampai. Oh, belum sampai juga. Dekat juga berarti ya. Oh gitu. Berarti ke Lobuluh sana mungkin ya. Lobuluh. Baru sudah mengqasar. Ini pendapat pertama. Jumhur mengatakan 2 hari. Ya, 2 hari. Hadisnya itu ada di kitab ini. Nomor 438. Di mana Rasulullah SAW mengatakan la taqsuru salata fi aqalli min 4 burud min Makkah ila Usfan. Jangan kalian mengqasar salat ya di mana jaraknya lebih sedikit dari 4 burud. Itu adalah jarak dari Mekah ke Usfan pada masanya Mekah Usfan. Taib itu sejauh 2 hari ini sejauh 95,4 kilo atau 48 mil. Jarak 95 kilo. Dengan jarak itu maka sudah boleh qasar. Ini pendapat jumhur, berarti Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ini jarak qasar. Yang ketiga Zahiriyah dan para ulama yang lain. Ya. Tadi disebutkan dalam hadis 5 km sampai 15 km. 15 km maka sudah masuk dalam kategori safar. Dia boleh mengqasar, ya. Meskipun jaraknya dekat. Alasannya apa? Karena hadis yang menyebutkan. Disebutkan Rasulullah tatkala beliau keluar sejarak 3 mil atau 3 farsakh salat 2 rakaat. Berarti yang 4 menjadi 2. Sudah? Taib. Namun karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini, dan ini semua adalah masalah ijtihad. Lihat Abu Hanifah berijtihad, Hanafiyah berijtihad. Ya, berijtihad tentang tidak bolehnya wanita keluar dalam perjalanan 3 hari. Sudah? Ini ijtihad. Bukan dia satu keterangan yang sudah pasti bahwasanya itu adalah jarak safar. Begitu juga adapun hadis yang 4 burd itu dhaif sehingga tidak bisa menjadikan dalil. Hadisnya dhaif itu yang 2 hari 95 kilo ini. Itu hadisnya dhaif. Sudah? Kemudian hadis yang dibawakan oleh Zahiriyah yang barusan kita baca 5 kilo, 15 kilo jaraknya dekat. Alasannya bukan karena angka itu tetapi sudah dianggap safar. Berarti kesimpulannya para ulama, ya. Para ulama mengatakan yang menjadi patokan di sini adalah kembali kepada al-urf. Apakah itu sudah dianggap safar atau tidak? Kalau sudah dianggap dia safar, karena tidak ada dalil yang memutuskan dalam masalah ini bahwasanya jaraknya harus sekian, enggak ada. Ada tadi 4 burud, itu malah dhaif. Ada 5 sampai 15 itu dibantah ulama yang lain bahwasanya yang diinginkan adalah safarnya. Apabila itu sudah dianggap safar maka dikasar. Kalau 5 kilo aja sebentar, 5 kilo dari sini ke sana, 5 kilo dekat. Sehingga di sini dia menjadi patokan, ya. Kapan kita mengqasar salat? Kalau kita sudah mengetahui, kalau kita anggap itu sudah menjadi safar, kembali kepada urf. Jika seandainya dari Prostagi ke Medan itu bukan safar, disempurnakan. Ya. Disempurnakan salatnya. Bagi yang ingin bermukim, ya, mukim. Mengqasar. Karena para ulama mengatakan
Mengqasar itu adalah sifatnya mukim. Ya, apabila dia kembali di hari itu juga, maka disempurnakan salatnya. Seperti fatwanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti misalnya saya datang, hari ini juga saya pulang. Ya. Jadi menjadi patokan di sini adalah apabila itu memang sudah dianggap qasar. Tetapi kalau itu tidak dianggap qasar, maka dia disempurnakan salatnya dalam masalah ini. Namun apabila kita mengikuti pendapat para ahli ilm, kita sudah mengetahui ada pendapat. Ada dengan jarak 130, ada yang mengatakan 95, ya, meskipun hadisnya dhaif. Ada yang 15 kilo, 3 farsakh. Ya. Wallahu taala alam. Itu tentang masalah safarnya, jaraknya ya, jarak. Kemudian di sini adalah kapan kita mulai bisa mengqasar. Saya ingin safar nih, jauh. Kapan dimulai qasar? Padahal tadi kita sudah katakan qasar itu berkaitan dengan safar. Ya, saya ingin safar. Kapan saya mulai? Oke, ini hadisnya. Qala kharatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah fakana yusalli rak'ataini hatta raja'na ila al-Madinah. Muttafaqun alaih. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah. Sekitar naik bus saja 6 jam kurang lebih. Ya, naik bus saja 6 jam itu. Dari Madinah ke Mekah naik bus saja itu butuh waktu 6 jam. Fakana yusalli rak'atain dan adalah Rasulullah itu salat 2 rakaat sampai kami kembali kepada Madinah. Ya. Minal Madinah ke Mekah. Faedah kita ambil dari hadis ini, disyariatkannya membawa rekan ya, tatkala bepergian disyariatkan membawa rekan. Kemudian yang kedua adalah masalah rekan itu bukan pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita adalah masalah qasarnya. Anna qasra shalah innama yakunu ba'dal khuruj minal balad, li'anna lam yaqsur illa ba'da khurujihi minal Madinah. Qasar itu hanya terjadi tatkala kita sudah keluar dari negeri kita, karena Rasulullah tidak mengqasar salat kecuali setelah beliau keluar dari Madinah. Jadi misalnya, kita safar nih, udah kita qasar jamak sekalian. Oh enggak. Qasar itu berkaitan safar. Ya, kita kan safar. Oke, tapi belum keluar. Loh, mana dalil? Ini dalil. Rasulullah mengqasarnya tatkala beliau keluar dari Madinah ke Mekah. Kemudian sampai beliau kembali ke Madinah. Ya. Sampai beliau kembali ke Madinah. Itu menunjukkan bahwasanya qasar itu dimulai begitu kita keluar atau dalam perjalanan keluar, ya, dengan jarak yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian ada hadis yang sangat banyak tentang masalah batasannya berapa lama kan begitu. Oke, saya qasar. Saya ini bepergian nih, boleh qasar. Tapi berapa lama saya di tempat tersebut saya mengqasar salat? Ini sekarang yang kita bahas. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yaqsur wa fi labdin bi Makkah 19 yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal 19 hari mengqasar salat. Ya, 19 hari. Bermukim di situ 19 hari, ya, di Mekah. Ya, dalam riwayat yang lain di Makkah 19 yauman. Beliau itu bermukim atau tinggal di Mekah selama 19 hari. Ya, di sini dikatakan 19 hari Rasulullah mengqasar. Dalam riwayat yang lain Abu Daud 17 17. Ya. Hanya saja para ulama mengatakan riwayat Abu Daud dhaif. Tapi paling tidak kita tahu ada angka 17. Kemudian 15
Ya, ada 15 hari. Dalam riwayat mengatakan Rasulullah 15 hari bermukim di situ mengqasar salat. Kemudian hadis Imran bin Husain 18 hari. Tapi hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Rasulullah berarti dalam hadis ini katakan 18 hari Rasulullah di tempat tersebut mengqasar salat. Ya. Ini berkaitan dengan masalah riwayat yang ada di kota Mekah dalam penaklukan kota Mekah. 19 hari, kemudian ada riwayat 17 hari, kemudian ada 15 hari, kemudian ada 18 hari. Kemudian di Tabuk, dalam riwayat yang lain Rasulullah berada di Tabuk sebanyak 20 hari, di mana Rasulullah mengqasar salat tersebut. Berarti mulai dari angka 15, ada 17, ada 18, 19, ada 20. Ya. Berkata jumhur, man azama al-iqamah li akthar min 4 ayyam lam yaqsur as-salah. Barang siapa yang bertekad tinggal, ya, lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengqasar salat. Lebih dari 4 hari tidak mengqasar, berarti hari kelima sempurnakan. Abu Hanifah mengatakan 15 hari. Ya. Man aqama 15 yawman ma'al yawm alladhi yakhruju fi atam. Apabila dia di tempat tersebut batasannya 15 hari. Lebih dari itu sempurnakan. Ya. Abdullah bin Abbas dia mengatakan 19 hari, ya. Pendapatnya 19 hari. Taib, yang lebih dekat di sini adalah yang lebih dekat, tapi paling tidak kita sudah mengetahui bahwasanya para ulama silang pendapat berapa lama saya tinggal di situ. Saya mengqasar salat. Yang paling dekat wallahu a'lam, ya, selama kita di tempat tersebut dan itu bukan tempat kita tinggal, akan masanya kita kembali dan kita sebetulnya arid sementara di situ. Sementara di situ, maka kita boleh mengqasar di tempat tersebut apabila kita salat sendirian. Seandainya misalnya kita salat sendirian, ya, apabila kita kebetulan tidak mendapatkan jamaah dan salat sendirian, maka kita boleh mengqasar di tempat tersebut sampai kita nanti kembali ke negeri kita. Ya. Sebagian hadisnya adalah dhaif sehingga tidak menjadi hujjah dalam masalah seperti ini. Baik. Kam baqiya min zaman? Berapa waktu? Selesai? 12.30 ya. Oke, baik. Adapun yang lainnya antum baca ya. Sisanya antum baca, misalnya hadis yang dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala safar. Begitu juga nanti masalah hadis-hadis masalah sakit itu sudah pernah kita bahas, itu antum baca. Ya. Dan tidak mengapa tatkala pertemuan berikutnya antum tanyakan saja, sehingga pada salat pertemuan kita berikutnya kita masuk kepada salat Jumat. Ya, pembahasan salatul Jumat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.